Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Asah Bakat Anak Melalui Seni, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Vina Helida dan Ibu Desta Puspitasari dari SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu. Nah, saya ingin ke Ibu Desta lagi. Tadi kan di segmen sebelumnya kita sempat membahas 60 orang ya Bu, Iya. 60 orang yang ikut ekskul tari aja nih. Ini jumlah yang cukup banyak nih kan. Biasanya kan kalau pesertanya dikit jadi masalah nih kan. Kalau kebanyakan nih biasanya jadi masalah juga, apalagi kalau mau ada event atau perlombaan nih. Ini mana nih yang mau diikut sertakan, ini kan jadi masalah. Itu gimana Bu menyikapi permasalahan Bu? Iya, jadi untuk eskul itu awalnya memang kita udah ada kesepakatan dari sekolah. Kalau anak-anaknya kurang dari 10 itu tidak bisa dilaksanakan. Oke. Ya, sudah ada kesepakatan. Jadi ada ambang minimum dulu nih ya Bu ya? Nah, kebetulan sudah di-share, minatnya banyak nih anak-anak. Banyak juga yang menghubungi Ibu Desta kan, mau daftar. Setelah dijumlahkan, wah ini 60 nih udah dari yang tahun kemarin, dari tahun kemarin sekitar 40, 45. Nah, sekarang udah nambah lagi. Nah, untuk melihatnya kenapa dia menambah, kenapa pesertanya bertambah, itu karena kita dulunya sering mengadakan event ya Miss ya. Nah, jadi anak-anak itu waktu ada Al-Azhar Expo, Al-Befest, mereka itu tampil. Oke. Iya, mereka itu sudah dibagi waktu kita punya acara sendiri di sekolah Al-Azhar Expo yang di BIM. Nah, kita dari eskul itu memang udah dibagi. Nanti kalau bagian ini tari ini, bagian ini tari sudah. Jadi semua anak itu bisa mengekspor karyanya di sana. Oke, jadi ketika mereka tampil, yang lain ngeliatin ya Bu? Iya, yang lain ngeliat. Oh, pengen juga lagi. Iya, benar. Minatnya jadi tumbuh di sana. Jadi sama-sama waktu ya sekarang kita bertambah, sama-sama kita belajar lagi. Oke, berarti sebenarnya nggak kehabisan atau kekurangan event ya Bu untuk menampilkan. Jadi beda-beda tim terus berarti ya Bu ya? Kalau lomba juga, misalnya kelompok ini sudah nih lomba untuk event TVRI kemarin ya. Nah, jadi kita sudah pernah di event TVRI. Mungkin event TVRI tahun depan anaknya bukan anak yang itu lagi. Jadi kita gantian. Tapi dari 60 ada nggak Bu yang belum pernah tampil Bu? Kalau di Al-Azhar Expo udah Al-Befest alhamdulillah udah semua. Kalau yang 60 yang sekarang kita masih menunggu event-event yang selanjutnya dan lomba-lomba selanjutnya. Oke, nah ini pertanyaan yang penting dan selalu ditanyakan nih di sekolah-sekolah nih. Event perlombaan khususnya tari Bu di Bengkulu ini sebenarnya udah cukup nggak sih Bu, atau memang sebenarnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, atau seperti apa? Event-event Sebenarnya ya event-event perlombaan itu saya pikir sudah cukup dan lumayan banyak. Hanya saja mungkin informasinya yang kurang. Seperti itu. Jadi mungkin seperti kalau TVRI mungkin punya wadah untuk promosinya besar ya gitu. Jadi orang-orang bisa lihat, oh TVRI lagi ngadain event atau perlombaan tari gitu. Tapi ada kalanya sebuah organisasi atau lembaga itu mengadakan event atau perlombaan tari yang kemudian infonya minim. Ya, taunya udah selesai aja ya Bu. Iya, jadi tidak sampai ke sekolah-sekolah seperti itu. Jadi tapi sebenarnya memang tugas sekolah-sekolah juga harus lebih mencari tahu lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dan kita cari lagi info-infonya, ternyata ya lumayan banyak gitu. Mulai dari antar sekolah yang ngadain gitu, atau misalnya dari salah satu dinas apa gitu di Kota Bengkulu maupun di salah satu sekolah gitu. Atau yayasan-yayasan. Tari gitu ya Bu, apalagi kan tari ini kan biasanya khususnya di Bengkulu acara-acara biasanya pasti ada pertunjukan tari dan biasanya juga diperlombakan gitu ya Bu. Tapi informasinya tadi ya Bu Iya, informasinya yang perlu mungkin lebih digalakkan lagi. Gitu. Karena walaupun tahunya seminggu 2 minggu sebelum acara juga tim juga harus persiapan Iya, ya Bu ya. Iya. Berapa lama nih Bu kalau misalkan ada perlombaan tari ini kan terus ada ketentuan-ketentuan harus mengangkat budaya ini inilah. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk
latihan yang mempersiapkan perlombaan itu, Bu? Jadi setelah kita tahu ada event lomba di salah satu lembaga, misalnya sekarang ini kita lagi latihan untuk lomba di PGSD Expo nih. Kebetulan tanggal 12 Oktober. Infonya udah jauh hari dan kita udah persiapan dari awal September kemarin untuk anak-anak yang ikut lomba. Sekarang sudah mulai latihan seminggu 3 kali mereka untuk di acara PGSD Expo nanti tanggal 12 Oktober. Jadi memang kita harus mengetahui dulu nih event lombanya kapan dan persiapannya. Kalau biasanya kami itu alhamdulillahnya kalau dari pelatih itu selalu menggarap tarian baru. Iya, jadi fresh terus ya, Bu? Jadi tarian yang sudah kita tampilkan tidak akan kita lombakan lagi untuk event selanjutnya. Jadi persiapannya memang udah jauh hari. Sebulan 2 bulan sebelumnya. Nah ini kan di perlombaan nanti ini kan pasti ada murid yang dari 60 nih ada yang ikut dan ada yang tidak ikut nih. Nah itu gimana tuh, Bu, ngomongnya sama yang murid yang nggak ikut nih? Karena kan enak kalau muridnya aja nih yang ngambek gitu kan. Kalau orang tuanya kan jauh lebih masalah biasanya, Bu. Nah ini gimana Ibu meyakinkan ini yang bakal ikut si A, si B, si C? Ini gimana nentuinya tuh, Bu? Nah kebetulan untuk PGSD Expo ini dia ada juknisnya sendiri ya. Juknisnya untuk usia atau kelas ya. Minimal 17 nggak ada yang ikut, Bu. Juknisnya itu kelas 4 sampai 6. Oke. Jadi kita diskusi sama sekolah, diskusi sama pelatihnya juga gimana untuk anak-anak yang kelas 1 2 ya udah nanti kita ikutkan di event yang lain. Jadi untuk membicarakan ke anak-anak itu dikasih pengertian, dikasih pemahaman bahwa ini event lomba PGC ini untuk teman kita yang ini dulu ya, untuk kalian nanti kita bisa di event yang lainnya. Begitu juga dengan orang tuanya, dikasih pengertian, dikasih arahan, harapannya kita mau semuanya kan. Tapi untuk anak-anak yang memang belum pernah lomba, kebetulan anak-anak ini sudah lama ikut ekskul tari, tapi dia belum pernah ikut lomba. Jadi kita dahulukan yang itu. Jadi anak-anak yang lain dan orang tuanya sudah dikasih pengertian dan arahan bahwasannya bukan hanya di sini event lombanya. Kita nanti akan ada lagi selanjutnya, walaupun tidak lomba kita bisa tampil di acara sekolah kita sendiri. Oke, jadi berat sekali tugas guru ini ya, Bu ya. Selain mengajar di kelas, mengajar juga dan membimbing tari sekaligus sampai ke dalam dan harus meyakinkan tadi ya, Bu ya, memberikan pengertian. Termasuk salah satunya adalah urusan perlombaan ini ya. Tidak semua yang ikut ekskul bisa ikut perlombaan gitu. Nah, tapi ada satu pertanyaan penting nih, Bu. Jadi kan ada pandangan sebenarnya kalau untuk seni ini kan nggak bisa dinilai dengan angka sebetulnya, Bu. 10, 20, 30 sampai 100 sulit sekali. Ada pandangan yang mengatakan bahwa untuk perlombaan tari ini harusnya bukan lomba, tapi dia festival. Karena anak-anak juga masih sulit kita untuk menerangkan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ini adalah fair, kita harus menerima, kita harus siap menang dan siap kalah. Ini kan sulit sekali, apalagi dengan anak SD. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri seperti apa, Ibu Wakil Kepala Sekolah? Iya, benar ya. Memang sebenarnya seni itu tidak bisa kita nilai dengan angka seperti yang Mas bilang tadi, itu benar. Cuma kalau kita adakan perlombaan, maka setiap perlombaan itu akan menstimulasi rasa kompetisinya ya gitu ya. Kalau menumbuhkan jiwa kompetisi dari murid-murid tersebut. Jadi juga penting gitu. Juga penting diadakan perlombaan sejenis lomba tari atau lomba seni-seni yang lainnya, karena perlombaan ini akan meningkatkan jiwa kompetisi mereka. Karena juga euforianya biasanya beda ya, Bu, antara ini lomba dan lomba gitu. Oke, semakin menarik pembahasannya. Kalau pertunjukan kan dia lebih ke mengasah percaya diri ya gitu. Iya, supaya unjuk keberanian. Gitu. Kalau ini menumbuhkan jiwa kompetitifnya. Iya, benar. Semakin menarik, kita harus iklan terlebih dahulu setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.